Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 telah usai digelar dan berjalan dengan aman dan lancar. Pasukan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan konferensi yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur semua telah ditarik kembali ke markasnya masing-masing. Lancarnya KTT ASEAN tahun ini tidak terlepas dari tingginya tingkat pengamanan yang dikerahkan selama konferensi berlangsung. KTT ASEAN tahun ini melibatkan sebanyak 12.000 pasukan gabungan dari TNI, Polri, dan pihak lain. Nah, tentunya ini kan juga kita mengantisipasi ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Ya, ancaman bisa juga yang terjadi dari ancaman udara, ancaman laut, juga ancaman di darat. Ya, semuanya ini kita antisipasi semuanya. Makanya kita libatkan, dalam ini adalah ada pesawat tempur, ada kapal perang, kemudian ada pasukan sendiri kita yang di darat. TNI sendiri mengirim sebanyak 9.400 personel dan mengerahkan 162 alutsista termasuk kapal perang dan jet tempur F-16. Selain itu, TNI juga mendatangkan sebanyak 142 kendaraan dari Jakarta ke Labuan Bajo. Dan semua jenis kendaraan milik TNI ini memiliki spesifikasi berbeda yang disiapkan untuk mengamankan KTT ASEAN. Panglima TNI Laksamana Yudo menjelaskan, kerjasama dan sinergitas semua pihak terutama dari TNI dan Polri membuat berjalannya KTT ASEAN tahun ini bebas ancaman dari dalam maupun dari luar. Pemirsa, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur adalah tempat penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di mana kepala negara dari seluruh negara anggota ASEAN ini hadir di Labuan Bajo ini, dan yang paling penting adalah pengamanan. Bagaimana mengamankan para petinggi-petinggi negara ini yang hadir semua di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Salah satu yang menjadi highlight adalah bagaimana sinergitas antara TNI dan Polri untuk mengamankan acara berkelas internasional ini. Saya langsung bertanya dari atas KRI Terapang, sudah ada bersama saya Bapak Laksamana Yudo Margono. Selamat sore nih Pak, menjelang sunset ya Pak ya. Sore, ya. Pak, ini Labuan Bajo menjadi salah satu venue KTT ASEAN skala internasional. Lokasi ini pertama kali Pak. Ya. Ketika meninjau lokasi ini, apa yang menjadi catatan, bagaimana pengamanan, bagaimanapun ini presiden-presiden, Perdana Menteri dan juga petinggi-petinggi dari seluruh negara ASEAN. Ya, sebulan yang lalu saya datang ke sini karena sudah ada informasi tentang atau perencanaan adanya KTT ASEAN ke-42 ini di Labuan Bajo, sehingga karena Panglima TNI ditunjuk sebagai ketua dalam melaksanakan pengamanan, ya tentunya saya meninjau bersama para staf di sini di mana tempatnya nanti melaksanakan konferensi, kemudian di mana tempatnya menginapnya para presiden delegasi. Ya, sehingga waktu itu saya cek ya tempatnya di Merorah. Merorah adalah tempat yang di pinggir laut tempatnya, dan juga jalan-jalan menuju dari hotel dan menuju ke Merorah ini sangat sempit. Nah, tentunya dari sisi kelancaran lalu lintas juga harus kita pertimbangkan, dan juga keamanan dari ancaman karena kepala negara itu pasti kemungkinan ada ancaman itu ada, baik dari udara maupun dari laut. Ini harus kita pertimbangkan, sehingga setelah saya berkunjung sini bersama staf kemudian melaksanakan rapat, nah kita melaksanakan konsep operasi ya untuk pengamanannya ini, baik dari sisi keamanan udara, laut maupun di darat.
Ini bisa dibilang lautan lepas ya Pak ya? Atau Ya, bukan lepas. Artinya ini masih ada kepulauan, tapi di sebelah utara sana tinggal nggak sampai 10 mil ini udah laut Laut Banda. Ya, Laut Banda, Laut Flores, kemudian baru ke sana. Berarti memang pengamanan di lautnya ini lebih ekstra ya Pak ya? Ya, ekstra karena ancaman dari laut ini kemungkinannya kan besar. Bisa ancaman permukaan, bisa ancaman udara maupun ancaman kapal selam. Karena laut ini kan kedalaman sekitar 62 tadi saya lihat. Berarti ini di bawah ada kapal? Memungkinkan adanya ancaman kapal selam. Berarti ini ada yang patroli dong Pak di bawah? Enggak, cukup dengan ini hidupkan sonar kan udah bisa. Oh iya. Itu kapal yang di sana untuk pintu masuknya kita gunakan sonarnya, kita aktifkan. Pak Panglima, saya ingat pesan Bapak dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42 ini, serius tapi jangan mencekam. Itu yang kayak gimana Pak? Ya artinya gini, serius itu ya semuanya harus concern pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang sudah ditentukan kemarin. Kemudian itu tidak mencekam, bukan tidak serius tapi tidak mencekam. Ya, dengan inilah supaya masyarakat di sini tetap bisa melaksanakan aktivitasnya, yang ke pasar, yang dinas mungkin yang pegawai negeri silahkan tetap, yang sekolah tetap berjalan. Ya, sehingga perekonomian jangan berhenti hanya gara-gara ini. Sehingga kita juga memberikan informasi pada masyarakat, ya, kita nggak mengganggu aktivitas masyarakat. Hanya saat melaksanakan konvoi, nah ini mohon juga kesabarannya supaya menurunkan kecepatan atau bisa berhenti sebentar saja untuk mereka lewat karena jalannya sempit tadi. Karena kalau sama-sama cepatnya nanti bahaya. Pak Yudo, salah satu pesan Bapak dalam pengamanan KTT ASEAN ini harus sinergi dengan Polri, harus menghilangkan ego-ego sektoral, ya Pak. Seperti apa sinergi TNI Polri sejauh ini yang terjalin dalam KTT ASEAN kali ini, Pak? Ya, tentunya ini dari TNI, Polri, kemudian dari instansi terkait juga ada, dari BSSN, dari BIN, kemudian BNPT, kemudian dari pemerintah daerah, dari Basarnas, semuanya bersama-sama. Nah, kekuatan terbesarnya adalah TNI dan Polri. Nah, ini kalau kita bisa melaksanakan sinergi, melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok masing-masing, saya kira akan lebih bagus. Apalagi bersinergi. Ya, sinergi artinya kerjasama TNI, Polri, dan juga instansi terkait tadi. Kalau nanti ego sektoral sesuai dengan maunya masing-masing, ya nggak nyambung. Ya, padahal yang diamankan ini adalah di suatu tempat, ya Merorah, kemudian di Ayana, kemudian di Sudamala. Ya, value-value-nya sudah ditetapkan. Nah, kalau ini semuanya bergerak masing-masing, ya nggak akan menyatu. Ya, tentunya saya yang ditunjuk sebagai ketua dalam pengamanan ini harus bisa mensinergikan tadi antara TNI, Polri, dan juga instansi terkait. Nah, salah satu bentuk sinergitas TNI Polri adalah dengan pembangunan atau pembuatan command center, Pak, di KTT ASEAN ini. Sejauh ini berjalan seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kita command center juga sekaligus untuk rapat dan juga melaksanakan untuk tactical forward game. Dari situlah kita membagi tugas-tugas masing-masing. Sehingga kemarin saya dipimpin oleh Pangkop Kapelhan 2 untuk melaksanakan TFG. Dari situ untuk menunjukkan hari ini adalah hari H+1, H+2. Hari H apa yang dikerjakan? Nah, ini untuk menguji kesiapan dan wewenangnya dia, tugasnya dia, apa tugasmu ketika hari H? Apa tugasmu ketika hari H+1, H+2, H-1, apa tugasmu? Nah, ini untuk menguji atau mengecek kesiapsiagaan para prajurit yang setelah dilaksanakan apel kesiapan waktu itu. Kita cek perlengkapannya bagaimana. Tentunya kita nggak bisa menuntut banyak kalau kelengkapan kita nggak bisa melengkapi itu. Indonesia kan beberapa kali, Pak, dipercaya jadi penyelenggaraan event internasional dari mulai Asian Games, terus kemudian kemarin G20 juga, dan sekarang KTT ASEAN. Tantangan yang paling sulit dihadapi sejauh ini dalam penyelenggaraan event internasional apa, Pak? Saya kira tidak ada. Ya, kalau kita dari kuncinya bersinergi tadi, sinergi, dan alhamdulillah semuanya sejak awal kita merencanakan ataupun menyusun konsep operasi tengah pengamanan ini, semuanya saling mendukung. Ya, kalau semuanya saling mendukung, tidak ego sektoral, nah saya yakin mudah dikerjakan. Ya, apalagi tempatnya juga sudah jelas, tugas pokoknya masing-masing juga jelas, alutsista yang kita gunakan juga sudah ada, dan jelas. Ya, tentunya saya kira ini pengalaman yang bagus di G20, kemudian dilaksanakan TT ASEAN 42 ini juga bagus. Saya kira ini menjadi pengalaman yang bagus untuk ke depan. Dan sebenarnya kita sudah sering melaksanakan tugas-tugas yang tingkat internasional ini, ya, seperti TNI AL waktu
latihan multilateral komodo, sudah yang ketiga, nanti akan dilaksanakan di Makassar. Itu juga mengundang banyak negara para kepala staf. Kemudian Super Garuda Shield kan juga melibatkan asing, yang mengamankan para panglima angkatan waktu itu, dan kepala staf angkatan. Pengalaman yang seperti itu ya bisa kita gunakan referensi untuk melaksanakan pengamanan yang lebih tinggi lagi seperti kepala negara. Kalau untuk tantangannya Pak, lebih berat acara internasional di venue seperti ini yang tidak terlalu besar, atau yang di kota justru Pak, misalnya di Jakarta, di Bandung, atau di Surabaya, atau kemarin bahkan di Bali? Saya kira sama saja. Yang penting itu tadi loh kuncinya, kalau kita bisa sinergi, mudah dilaksanakan. Semuanya saya kira mudah dilaksanakan. Kita udah pengalaman menangani COVID berapa tahun, 2 tahun menangani COVID. Dan Indonesia ya paling cepat melaksanakan. Kuncinya apa? Sinergi, TNI, Polri, seluruh stakeholder, ya, tenaga kesehatan, kemudian di semua lembaga bersama-sama melaksanakan, berkomitmen untuk itu. Pak Yudo, sinergitas TNI Polri itu kan kalau misalnya dari level atas itu sudah jelas, Pak Kapolri, Pak Panglima ini kompak sekali. Sudah sampai mana sih Pak? Jadi di tingkat bawah sebenarnya juga sudah sinergi. Sekolah pun kan dibuka, sekolah baik Bintara, tingkatan Bintara, Tamtama, ini antara TNI baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara, dan juga dengan dari Polri. Ya di tingkat di bawah juga sudah dilaksanakan. Jadi di bawah ini sebenarnya sudah diajarkan kebersamaan TNI Polri. Walaupun ya kuncinya ya pasti di atas. Kalau atasnya kompak, para stafnya juga kompak, saya yakin bawah nanti juga akan menyesuaikan lah. Nah kalau ada sedikit perselisihan antara anak buah ini ya wajar, ya harus kita tangani. Ya ini tantangannya memang ya seperti ini, ya harus kita tangani cepatnya. Pak Yudo, ini selain KRI Terapang, ini ada berapa KRI yang berjaga di sini, Pak? Ya ini ada 4 KRI, 5 dengan KRI Terapang. Pak Yudo, bergeser dari KTT ASEAN, ini Indonesia itu kita sedang masuk tahun politik nih Pak Yudo. Yeah. Kampanye sudah mulai nih Pak, serangan-serangan udara sudah mulai. 2023 ini sebelum kita masuk 2024 itu ada lebih dari 100 kepala daerah yang selesai. Apakah dari TNI sendiri akan menugaskan perwiranya nanti ke sana, Pak? Nah ini tergantung negara, ya tergantung pemerintah. Kalau memang pemerintah dalam ini Kementerian Dalam Negeri menunjuk TNI, ya tentunya TNI siap untuk itu. Kalau di daerah ini kan mesti ada sinergi ya, Forkompimda. Nah kalau Forkompimda ini kompak juga bersinergi, saya yakin juga mudah menjalankan pemerintahan. Selalu kuncinya selalu sinergi, selalu soliditas, sinergitas. Dan selama ini daerah-daerah yang kompak antara kepala daerah dengan Forkompimda, baik dengan Pangdam, dengan Kapolda, dengan Danrem, Dandim, dan Lantamal, dan Lanal. Kalau ini dijalin sinergitas untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan, saya yakin mudah dilaksanakan. Salah satu tantangan memasuki tahun politik adalah netralitas nih Pak. Ya. Nah, yang paling sulit adalah menjaga bagaimana netralitas ketika sudah menyangkut masalah teritorial, kesukuan, Pak. Bagaimana caranya untuk menjaga netralitas ini, Pak? Terutama di level bawah. Kemarin sudah saya sampaikan pada seluruh jajaran TNI, ya baik dari tingkat staf di Mabes maupun di Kota Maops, baik Kodam sejajaran, kemudian Popsud sejajaran, kemudian Warmada sejajaran untuk mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Kalau kita
menangani hal kecil-kecil berpihak ke sana kemari, nggak selesai-selesai negara ini. Kepentingan kita yang lebih besar adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, melindungi warga negara dan serta tumpah darah Indonesia. Itu tugas yang paling besar, jangan dilupakan. Ya, kalau ini tadi yang disampaikan membela hal yang kecil-kecil tadi, ya nggak ada artinya kita TNI tidak akan bisa menjalankan tugas pokok ketika mementingkan hal yang kecil-kecil tadi, mementingkan kesukuan, mementingkan apa namanya, mau memenangkan calon A, ya, calon A, calon B dan sebagainya. Nggak susah, kita dididik menjadi TNI bukan untuk itu. Baik, kemudian Pak, ini terkait juga dengan politik itu masalah kedaulatan nih Pak. Ancaman dari kedaulatan negara ini tidak hanya dari dalam, perpecahan dari dalam, tapi juga dari luar. Sejauh ini bagaimana TNI menjaga keamanan Laut Natuna Utara nih Pak? Ya. Gimana nih Pak? Ya, kemarin sudah sampai, sejak saya jadi Kasal sudah saya buat operasi di sana, operasi siaga tempur. Kenapa saya buat operasi siaga tempur? Karena memang wilayahnya wilayah yang dianggap kerawanannya tinggi. Ya, dari sisi mungkin pelanggaran wilayah, kemudian illegal fishing. Illegal fishing sebenarnya tingkatannya rendah. Ya, pelanggaran wilayah tadi yang sangat rawan. Memang selama ini belum terjadi pelanggaran wilayah. Tapi kemungkinan besar bisa terjadi ketika wilayah itu tidak kita jaga. Nah, yang terjadi sekarang ini kan JTE, mungkin ada manuver JTE itu masih wajar selama dia tidak mengganggu tidak mengganggu nelayan ataupun tidak mengganggu kegiatan aktivitas di JTE dalam rangka eksplorasi sumber daya alam oleh Indonesia. Tapi selama itu hanya melintas, kemudian freedom navigation, ya silahkan saja. Kemudian Pak, keamanan laut kawasan, stabilitas dan keamanannya dengan keamanan regional ya Pak, dengan Australia gitu bagaimana Pak? Ya baik-baik saja, aman-aman saja. Kita sudah menjalin hubungan sejak saya Kasal dulu, sudah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan kepala staf di 22 kepala staf Angkatan Laut waktu itu. Nah ini pertama kali saya dilantik Panglima Australia yang datang ke sini, Jenderal Campbell, dan memang saya sudah kenal sejak saya Kasal itu, sehingga beliau datang ke sini untuk tetap melanjutkan kerjasama yang selama ini sudah dijalin baik oleh Pak, mulai dari yang dulu ya, Pak Andika, kemudian Pak Hadi, dan sebelum-sebelumnya juga dari dan baik ya. Tentunya saya akan komitmen untuk meneruskan dan meningkatkan. Dan ini tentunya diplomasi yang sudah terjalin baik ini kita lanjutkan. Nah itulah juga merupakan langkah-langkah antisipasi ataupun langkah-langkah untuk menjaga stabilitas kawasan. Oke, Pak Yudo, saya boleh lihat-lihat KRI Terapang ini Pak? Iya. Kita jalan-jalan dulu boleh Pak? Ya boleh. Pak Yudo, ini selain KRI Terapang, ini ada berapa KRI yang berjaga di sini Pak? Ya ini ada 4 KRI, 5 dengan KRI Terapang. Ya, ini di sana itu ada KRI Wahidin Sudirojodo, kapal rumah sakit yang juga standby ikut di sana. Kemudian KRI Diponegoro, kemudian KRI Sultan Uku, dan ini KRI Terapang ini. Kemudian satunya KRI Tongkol. Kita membentuk tabir sektor ya, sesuai kalau ada melaksanakan pengamanan di salah satu kapal ini, ya prosedurnya kita melaksanakan penyekatan atau melaksanakan tabir, namanya tabir sektor untuk mengamankan itu, sehingga kapal utama, badan utama yang ada para kepala negara ini langsung dilingkari itu untuk mengamankan dari ancaman udara, ancaman permukaan maupun ancaman kapal selam. Pengamanan yang begitu ketat itu sebenarnya seberapa besar atau seberapa gradenya sih Pak event ini Pak? Ya, karena kemarin direncanakan bahwa akan ada event untuk melaksanakan joy sailing. Nah ini tentunya akan melaut. Nah kalau melaut ini ya kita harus pakai prosedur pengamanan operasi laut. Nah operasi pelaut ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita bentuk tabir, kita adakan pelindungan dari ancaman tadi, ancaman udara, ancaman permukaan maupun ancaman bawah laut. Yang kemarin di Bali kan nggak sampai melaut, jadi hanya di Hotel Apurva waktu itu, sehingga ancaman lautnya tidak harus seketat ini mungkin, ya laksanakan patroli penyekatan saja. Pak kalau boleh tahu Pak Yudo, ini pengamanan darat, laut, udara, itu ada apa aja Pak? Boleh dibocorin nggak? Pengamanannya alutsista yang dikerahkan untuk acara ini? Ya tadi ada KRI, kemudian ada pesawat tempur yang sekarang standby-kan di Kupang sama di Makassar, yang setiap saat ada ancaman udara pasti akan langsung dilaksanakan tindakan. Dan
tentunya radar dan juga radar udara sudah kita gelar, yang tadi kita tinjau di posko kita, dan juga ya rudal anti udara juga sudah kita siapkan. Berapa lama Pak persiapan ini? Ya sebulan yang lalu lah kita siapkan, tapi Serpas kan harus pergeseran pasukan pakai kapal itu dari Jakarta ke sini, dari Surabaya ke sini, dari Kupang ke sini, tentunya pakai kapal, ada pakai Hercules, pakai ini, kita siapkan semuanya. Luar biasa. Pak Yudo, saya sebenarnya ada yang ingin saya lihat, tadi kita sudah bahas soal comment center ya Pak ya? Iya. Saya ingin lihat comment center sekaligus kita bincang-bincang yang lebih serius gitu Pak. Yang agak ngeri sedikit soal KKB. Ya, boleh. Boleh nanti kita ke sana Pak? Iya. Pak Yudo, terkait dengan pembebasan Sandra, pilot Susi Air, itu sudah sejauh mana Pak? Sudah bisa menembus sampai mana? Yang kami dengar bahwa lokasi sudah diketahui sebenarnya, cuma untuk masuk ke situ itu yang... Ya selalu saya sampaikan bahwa mari pilot ini Lebih dari 2 bulan, pilot Susi Air Philip Mark Mertens belum juga berhasil diselamatkan. Susi Pujastuti selaku pimpinan maskapai Susi Air marah kepada KKB yang menembaki tim Kopassus saat hendak evakuasi pilotnya. Kemarahan pimpinan Susi Air sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Susi Pujastuti disampaikan saat melakukan kontak telepon dengan pendeta Carol Phil Erari. Susi kesal karena KKB yang seharusnya membebaskan pilotnya justru menembaki pasukan TNI saat upaya negosiasi damai tengah berlangsung. Susi juga mempertanyakan alasan KKB terus menahan pilotnya, padahal selama ini dirinya melalui maskapai miliknya sudah banyak membantu Papua. Saya sangat sabar, saya sudah hampir 20 tahun terbang di Papua. Saya bantu masyarakat, tolong tanya di Mamit. Saya kasih obat-obatan, tangan saya cuci luka orang-orang anak-anak Papua. Sebelumnya Selasa 7 Februari lalu, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Mertens sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pihak KKB menahan sang pilot Philip Mark Mertens. Sebenarnya ini sudah berlangsung lama, tapi terus menjadi bahan pembicaraan nih Pak soal Papua Pak. Penanganan KKB sejauh ini bagaimana Pak? Ya, kita kan menggelar operasi ini sudah lama di sana. Operasi khususnya operasi teritorial, operasi juga komunikasi sosial TNI yang sudah tergelar sudah lama. Ya saya meneruskan tugas itu tentunya dengan konsep yang juga kita ada yang baik kita lanjutkan, juga kita evaluasi. Dari evaluasi ini tentunya juga akan kita laksanakan program-program yang baru nantinya. Biasanya Pak kalau dilihat dari pola KKB beraksi dalam tanda kutip, itu biasanya jelang hari jadinya mereka. Tapi ini beberapa tahun terakhir, 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini cukup konstan nih Pak. Apakah sudah sempat ada dialog sebenarnya mereka tuh sampai sering bisa dibilang cari perhatian seperti itu? Ya,
tugas kita di situ kan melindungi masyarakat di kampung itu, di distrik itu, di kabupaten itu. Ya, kita berharap pembangunan di sana bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Nah, ketika ada gangguan ya kita akan atasi. Sebenarnya daerah yang lain aman, Papua ini aman secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan ini kalau kita bilang ya kondusif semuanya. Tapi untuk daerah-daerah yang dalam perencanaan pembangunan kemudian ada gangguan-gangguan itu ya kita bantu pemerintah daerah untuk mengatasi itu. Pak Yudo, sekarang kan yang masih running adalah terkait penculikan pilot Susi Air. Bener nggak sih katanya mereka minta tukar sama amunisi, Pak? Kalau untuk penyelesaian masalah silahkan, mungkin mau minta apa, mungkin minta pembangunan sekolah, minta pembangunan sarana kesehatan, minta pembangunan apa, lah itu mungkin bisa tidak lanjuti gitu. Kalau minta amunisi, minta senjata, untuk apa? Bukan angkatan perang. Kalau untuk pendekatan secara persuasif sejauh ini apakah berhasil, Pak? Banyak yang berhasil. TNI yang digelar di sana, ya banyak yang sudah berhasil, banyak yang masyarakat bersama-sama kita untuk menjaga wilayahnya. Kita sudah membantu saluran air ya untuk masyarakat yang kekurangan air. Kemudian ada juga yang TNI banyak yang juga mengisi tenaga kesehatan karena banyak tenaga kesehatan yang terganggu di puskesmas, kemudian membantu masyarakat juga yang anak-anaknya ditinggal oleh guru-gurunya. TNI di situ yang bermain untuk mendidik putra-putrinya mereka yang sekolahnya juga dibakar, guru-gurunya diusir. Jadi banyak wilayah sebenarnya yang bisa di blow up untuk mereka bisa sejahtera bersama-sama dengan TNI. Seperti apa tindakan yang lebih preventif atau upaya mengajak mereka kembali ke NKRI, Pak? Sudah. Makanya pasukan yang di sana ini lebih pada tugas teritorial dan komunikasi sosial. Harapannya mengajak mereka kembali, ayo membangun Papua. Ya, maunya apa? Kan pengen pasti masyarakat ini secara harfiah, secara alamiah, pasti pengen hidup yang layak, pengen hidup yang damai, pengen hidup yang aman, pengen membesarkan putra-putrinya. Kan gitu pasti, pengen mencerdaskan putra-putrinya untuk nantinya meneruskan generasi berikutnya. Pasti semuanya pengennya seperti itu. Nah itulah yang kita bantu untuk ya termasuk untuk membangun wilayahnya, bangun jalan, bangun fasilitas sarana prasarana. Kemarin juga 2 bulan yang lalu sempat ada video viral bahwa ada adik-adik di Papua ketika kakak TNI-nya mau pergi itu sampai digandulin pak kakinya, nggak boleh pergi, sampai nangis-nangis. Nah itulah mereka merasa bahwa kita di sana bisa menjaga kondusivitas wilayahnya. Itu tadi saya kira kalau kita manusia hidup normal tentunya juga pengen rasa aman, utama pasti rasa aman tadi. Ya, karena dengan aman ini bisa melaksanakan semua aktivitas kemasyarakatan tentunya. Sebagai makhluk sosial pasti pengennya aman dan bisa bermasyarakat dengan yang lain. Nah itulah yang kita harapkan, makanya kita tetap menggelar di sana itu ya untuk tadi membantu masyarakat, menjaga keamanan, menjaga sehingga pemerintahan bisa berjalan normal dan tadi mencapai kesejahteraan. Nah tentunya tugas TNI juga kan ada di dalam itunya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Pak Yudo, terkait dengan pembebasan Sandra pilot Susi Air, itu sudah sejauh mana Pak? Sudah bisa menembus sampai mana? Yang kami dengar bahwa lokasi sudah diketahui sebenarnya. Ya selalu saya sampaikan bahwa mari pilot ini kita selesaikan dengan damai. Artinya jangan ada korban, baik masyarakat maupun pilotnya sendiri. Untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, apalagi di Papua tokoh adat itu kan sangat menjadi panutan ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa koordinasi? Ya selalu kita oleh Pangdam, Danrem, Dandim, ya semuanya kita, kemudian pasukan yang selalu kita bekali juga untuk melaksanakan komunikasi sosial itu namanya. Ya kalau di kita namanya komunikasi sosial. Ya dengan tokoh agama ini jangan sampai lepas karena merekalah yang juga bersama-sama kita untuk menjaga wilayahnya itu. Pak Yudo, dari kondisi Papua yang sebenarnya hanya sebagian kecilnya saja yang bergejolak, ini tahun 2023 ada gejolak lain, gejolak politik. Pak Yudo, untuk TNI sendiri dalam mengamankan tahun politik yang tinggal menghitung bulan, menghitung hari ini, seperti apa Pak?
Ya, kita tentunya persiapkan dari sekarang ini, yaitu tadi, keamanan kita jaga semaksimal mungkin, sehingga nanti saat pemilu ini bisa berjalan. Kalau nggak dari sekarang kita perketat keamanan itu, nah makanya diantara seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita menjaga keamanan wilayah tadi. Kalau wilayah ini nggak aman, nanti sampai pemilu pun nggak aman. Makanya saya perintahkan TNI untuk tadi, daerah-daerah khususnya yang memiliki kerawanan tinggi, ya kita tingkatkan. Untuk daerah-daerah terkait isu politik ya Pak, ya gejolak politik, daerah-daerah yang merah, daerah-daerah yang rawan konflik politik, itu apakah sudah dibuat strateginya sejak sekarang Pak? Ya sudah pastinya, ya sudah nanti. Ya itu tadi yang saya sampaikan awal tadi. Tapi kan ini kita ada petakan. 170 kepala daerah Pak, gubernur, nah tentunya wali kota, bupati. Kalau yang daerah-daerah yang sudah aman kan nggak mungkin kita perketat itu. Cukup dengan pasukan organik, Kodim, Koramil, kemudian di situ ada Lanal, ada Lantamal, ada Lanut. Ya cukup itu saja. Yang daerah-daerah yang aman kan nggak perlu, di situ ada Polri juga. Ya, tentunya kan daerah-daerah yang aman ya nggak perlu. Jadi jangan dilihat besar 170 ya, kerawanan tadi yang di 5 daerah itu aja. Yang kerawanannya tinggi, nah itu yang nantinya akan menjadi fokus untuk di dalam nanti pemilu itu, yang menjadi fokus untuk pengamanan yang ekstra ketat. Nah, untuk netralitas TNI sendiri bagaimana nih Pak? Untuk mencegah ada oknum-oknum yang memihak atau berusaha untuk memenangkan baik itu presiden ataupun kepala daerah tertentu, apalagi yang di daerah Pak. Ya tentunya saya sudah sampaikan pada Kepala Staf Angkatan dan juga pada para Pangkota Maops untuk memberikan selalu pemahaman kepada jajarannya. Ya, jangan sampai kita terlibat mengikuti arus tadi yang tidak jelas, tapi justru menghilangkan kepentingan kita yang lebih besar. TNI tugasnya apa? Yaitu tadi menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dengan operasi militer, perang maupun biasanya selain perang. Dan ini tugas besar ini jangan sampai lepas ya, karena tadi kepentingan yang sesaat. Nah, kita ngikuti kegiatan-kegiatan ini kan sesaat habis pemilu selesai. Nah, tugas kita lebih besar adalah itu. Makanya TNI harus bersinergi dengan Polri, dengan komponen masyarakat lainnya, dengan kementerian lembaga lainnya untuk bersama-sama supaya menjaga pemilu ini aman dan lancar. Kalau kita berpihak ke sana kemari, nggak ada manfaatnya. Itu hanya kepentingan pribadi-pribadi yang sesaat. Tapi kepentingan yang lebih besar untuk negara dan bangsa ini adalah tugas TNI. Di tangan TNI, kedaulatan, persatuan kesatuan ini ada di tangan kita. Selalu saya sampaikan itu. Ya. Jangan lupakan tugas kita yang besar sebagai tentara pejuang, sebagai tentara rakyat, menjaga keamanan rakyat ini jangan sampai hilang hanya gara-gara kepentingan pribadi-pribadi. Tapi saya yakin dan saya sampaikan bahwa saya juga menjamin TNI akan netral karena kita pahamkan dari awal untuk kepentingan yang lebih besar untuk negara dan bangsa.